ketika sudah lewat Ramadan, banyak orang kembali lagi ya kepada pelanggaran, kembali lagi melakukan maksiat, seolah-olah apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak ada bekasnya. Bagaimana supaya amaliyah Ramadan itu optimal kita lakukan sebagaimana tadi ya yang diperintahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat, dimudahkan berbagai urusan ya, dan siap untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama paham bahwa Ramadan ya, puasa itu adalah sebuah kewajiban dari Allah dan salah satu hikmah di baliknya adalah untuk meraih ketakwaan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhir dari aktivitas Ramadan, mestinya ketakwaan kita meningkat. Namun sahabat, tidak sedikit realitas ya kita saksikan ya, ketika sudah lewat Ramadan, banyak orang kembali lagi ya kepada pelanggaran, kembali lagi melakukan maksiat, seolah-olah apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak ada bekasnya, ibarat air di daun talas. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu sahabat, ya mari kita bahas bagaimana supaya amaliyah Ramadan itu optimal kita lakukan sebagaimana tadi ya yang diperintahkan oleh Allah. Ramadan itu adalah momen kita untuk menempa ketakwaan. Selepas Ramadan, keimanan kita meningkat, amal kita semakin taat, ya, dakwah kita semakin semangat, perjuangan kita juga semakin sungguh-sungguh, maksiat semakin kita jauhi. Dan tentu saja bukan hanya kita sahabat, kita berharap ketakwaan itu ya dilimpahkan kepada anak kita, keluarga kita, juga umat Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan? Persiapan seperti apa ya? Ya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sahabat, ya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita terkait Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang masuk Ramadan beramal, amaliyah Ramadan, apakah itu saum, sholat tarawih, infak, sedekah, zakat, tadarus, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Iman diingatkan pertama kali, wahtisaban, dan mengharap ya keridhaan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya apa yang sudah dilakukannya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, siapkan keimanan bahwa kita masuk Ramadan itu bukan karena mengikuti orang lain, bukan karena sudah masuk waktunya, tetapi karena keimanan. Ini bentuk ketaatan kepada firman Allah, perintah Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi. Siapkan keimanan kita, siapkan mental kita. Ini adalah
sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua, sahabat, ya, siapkan keilmuannya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sesuatu bernilai ibadah tidak cukup dengan niat. Tetapi yang kedua, amal solih itu harus dilakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariah. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan aturannya bukannya bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan falaisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amal ibadah, tidak ada contohnya dariku, kata Rasulullah, ya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita evaluasi, ya, keluarga kita juga, anak-anak kita, apakah sudah faham, ya, ilmu-ilmu terkait Ramadan, apa yang membatalkannya, aktivitas apa yang harus dilakukan, yang wajibnya apa, yang sunnahnya apa, bagaimana cara melakukannya, sehingga momen Ramadan itu bukan menutup kajian ilmu. Menjelang Ramadan justru harus dibuka pintu-pintu ilmu, kajian-kajian disemarakan, kajian untuk membekali diri kita dengan keilmuan, sehingga memasuki Ramadan bukan dengan kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, inginnya ada peningkatan, ya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian persiapan apa lagi setelah keilmuannya kita, ya, bekali, ya. Kesiapan berikutnya adalah program-program. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Ramadan itu 1 bulan. Banyak memang jumlahnya, tapi kalau dilakukan, ya, tanpa persiapan, kadang kita, ya, lewat beberapa Ramadan, sepertiganya sudah lewat, 2/3 sudah lewat, padahal kita belum melakukan apa-apa karena kita tidak mempersiapkannya. Tetapi kalau kita penuh persiapan, maka dari mulai awal, bahkan sebelum masuk Ramadan, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anak kita harus dilibatkan seperti apa, bangunnya bagaimana, tadarusnya seperti apa, kajian apa, kultumnya bagaimana, menjelang sahur seperti apa, mendekati azan maghrib, apa yang harus dilakukan oleh keluarga, itu sudah terprogram dengan rinci. Sehingga ketika memasuki Ramadan, dari awal mula, hari kedua dan hari berikutnya sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh kita dan keluarga kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Waktu tidak dilewati dengan sia-sia, apalagi hanya sekedar untuk nonton, untuk hura-hura, menghabiskan waktu hanya menunggu azan tiba. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, yang ketiga, siapkan program Ramadan. Tentu saja persiapan program ini yang realistis untuk dilakukan, yang nyaman dikerjakan, memberikan semangat, ya. Berikutnya sahabat yang dirahmati Allah, ya, yang keempat, tidak boleh kita luput, ya, di dalam persiapan Ramadan ini, ya, bagaimana, ya, ada program-program untuk membangun kerjasama, baik kerjasama di dalam keluarga kita maupun kerjasama di tengah-tengah umat. Sahabat muslimah, keluarga kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh kita, oleh keluarga kita, ya, punya imbas positif untuk umat Islam, karena kita adalah umat. Kita dengan kaum muslimin yang lain adalah saudara. Karena itu, maka momen Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita bagian dari umat Islam. Ya, ketika keluarga kita sudah melaksanakan amaliyah Ramadan, bagaimana dengan umat ini? Ketika keluarga kita sudah bisa mengikuti kajian keislaman, sudah bisa tadarus, sudah bisa tarawih, bagaimana dengan umat yang lain? Boleh jadi mereka justru disibukkan dengan aktivitas hura-hura, kesia-siaan, ya. Ketika sahur mungkin banyak program televisi hanya untuk menunggu waktu sahur, menunggu azan. Kan bisa kita lihat apa yang ditayangkan, hanya candaan, tertawaan, bulian, bahkan mungkin hanya sajian-sajian makanan.
Ya, mereka jauh dari aktivitas-aktivitas yang bisa mengingatkan bahwa ini Ramadan adalah momen untuk memupuk ketakwaan. Apalagi kalau dikaitkan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan adalah bulan perjuangan, bukan hanya perjuangan melawan hawa nafsu, tapi termasuk perjuangan melawan musuh-musuh Allah. Bagaimana perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Bagaimana penaklukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Baitul Maqdis, ya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kalau ini dimasukkan dalam program Ramadan, semoga ini juga memunculkan semangat ya untuk bagaimana melawan musuh-musuh Islam yang sekarang menguasai Baitul Maqdis, yang sekarang mengotori tanah para nabi, yang sekarang sedang terjadi kezaliman di Palestina. Semoga di momen Ramadan kali ini ada semangat baru untuk mengembalikan negeri kaum muslimin, di antaranya mengembalikan tanah Palestina ke tangan kaum muslimin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tentu saja itu perlu persiapan ya, sehingga semoga kita bisa optimal memasuki Ramadan, dari mulai keimanan, kemudian keilmuan, program-programnya ya, semua itu optimal untuk meraih ketakwaan. Ya, semoga kita di Ramadan tahun ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal dengan optimal, sehingga selepas Ramadan ya nilai ketakwaan kita meningkat, dosa-dosa kita diampuni, dan ya kita pun bisa punya peran nyata di tengah-tengah umat, membebaskan umat dari cengkraman penjajahan. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.